Mengenali sosok yang membawa penyesatan dalam hidupmu. Hidup adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran, tantangan, dan hubungan. Di sepanjang perjalanan ini, kita akan bertemu dengan banyak jiwa, masing-masing membawa energi dan pengaruh yang berbeda. Beberapa dari mereka membawa cahaya, menginspirasi, dan membantu kita tumbuh menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Namun, ada juga yang membawa kegelapan, kebingungan, dan bahkan kehancuran. Orang-orang seperti ini seringkali hadir tanpa kita sadari, menyusup ke dalam kehidupan kita dengan topeng kebaikan, tetapi sebenarnya membawa penyesatan yang bisa menggoyahkan langkah kita. Sosok yang membawa penyesatan ini tidak selalu terlihat jelas. Mereka tidak selalu datang dengan niat buruk yang terang-terangan. Justru, banyak dari mereka yang tampil sebagai teman, rekan, atau bahkan orang yang kita percaya. Mereka memanfaatkan kepercayaan kita, membentuk ilusi yang tampak meyakinkan, hingga akhirnya menyesatkan kita dari jalur yang seharusnya kita tempuh. Kehadiran mereka seringkali menjadi ujian terbesar dalam hidup kita, sebuah tantangan yang memaksa kita untuk lebih peka, lebih bijak, dan lebih kuat dalam menjaga diri. Wahai jiwa terpilih, saat kau merasa kehilangan arah, salah satu penyebab utamanya mungkin adalah kehadiran orang-orang seperti ini. Mereka yang datang untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri, menjauhkanmu dari prinsip-prinsip yang selama ini kau pegang, atau menawarkan jalan pintas yang ternyata penuh jebakan. Kehadiran mereka tidak hanya mengganggu kedamaian, tetapi juga membuatmu mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini kau yakini. Jika kau tidak berhati-hati, mereka bisa mengacaukan perjalananmu dan membuatmu jauh dari tujuan sejati yang telah semesta tetapkan untukmu. Selamat datang kembali, Sobat Frekuensi Jiwa 77. Saatnya kau melindungi dirimu dari sosok-sosok yang membawa penyesatan ini. Lewat video ini, kau akan belajar untuk mengenali ciri-ciri mereka, orang-orang yang tampak baik tetapi sebenarnya membawa pengaruh negatif yang berbahaya. Kami percaya, dengan memahami tanda-tanda mereka, kau akan lebih mampu menjaga dirimu dan tetap berada di jalur yang benar. Ingat, semesta selalu memberi peringatan, tetapi hanya mereka yang peka yang mampu melihatnya. Mari kita selami lebih dalam tentang siapa saja mereka yang datang untuk menyesatkanmu. Ketahuilah bahwa dengan membuka hati dan pikiranmu, kau tidak hanya akan mampu mengenali mereka, tetapi juga belajar untuk menghadapi mereka dengan bijaksana. Wahai jiwa terpilih, ini adalah langkah awal untuk menjaga kedamaian dan kekuatan dirimu, karena perjalananmu masih panjang, dan dunia membutuhkan cahayamu untuk terus bersinar. Satu sosok yang membawa janji kosong. Sosok pertama yang sering hadir untuk merusak kehidupan jiwa terpilih adalah mereka yang membawa janji kosong. Mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan sangat meyakinkan, menawarkan peluang atau hasil yang tampaknya luar biasa, tetapi pada kenyataannya tidak memiliki dasar yang jelas. Dengan cara mereka berbicara dan sikap percaya diri yang mereka tunjukkan, mereka mampu membuatmu tergoda untuk mempercayai semua yang mereka katakan. Namun, ketika waktunya tiba untuk mewujudkan janji tersebut, yang kau dapatkan hanyalah kekecewaan dan waktu yang terbuang sia-sia. Orang-orang seperti ini seringkali memiliki gaya bicara yang sangat memikat. Mereka tahu bagaimana menyentuh impianmu dan membuatmu merasa bahwa mereka adalah jalan pintas menuju kesuksesan atau kebahagiaan. Misalnya, mereka mungkin menjanjikan pekerjaan besar, kesepakatan bisnis yang menggiurkan, atau peluang lain yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Dan seringkali, memang itulah kenyataannya. Apa yang mereka janjikan terlalu bagus untuk benar-benar terjadi. Salah satu ciri khas dari sosok pembawa janji kosong adalah ketergesa-gesaan mereka dalam meminta keputusan darimu. Mereka akan membuatmu merasa bahwa waktu adalah hal yang sangat mendesak, seolah-olah jika kau tidak segera mengambil keputusan, peluang itu akan lenyap selamanya. Ketergesa-gesaan ini adalah taktik untuk membuatmu tidak berpikir panjang, sehingga kau tidak sempat melihat tanda-tanda bahwa janji mereka sebenarnya tidak bisa dipercaya. Selain itu, mereka seringkali tidak memiliki bukti yang jelas untuk mendukung apa yang mereka katakan. Ketika kau meminta detail atau referensi, mereka mungkin akan mengalihkan pembicaraan atau memberikan jawaban yang samar. Mereka juga cenderung menjanjikan sesuatu tanpa menjelaskan bagaimana proses untuk mencapainya. Jika kau merasa bahwa semuanya terdengar terlalu mudah atau terlalu sempurna,
itu adalah tanda untuk berhati-hati. Cara terbaik untuk menghindari sosok ini adalah dengan selalu memeriksa fakta sebelum mengambil keputusan. Jangan mudah tergoda oleh janji-janji besar tanpa dasar yang jelas. Tanyakan detail, minta bukti, dan lakukan riset mendalam sebelum mempercayai apa yang mereka katakan. Jika mereka tidak mampu memberikan jawaban yang memuaskan atau cenderung menghindari pertanyaan, anggap itu sebagai tanda bahaya. Ingatlah, jiwa terpilih harus selalu berhati-hati dalam mengambil langkah, karena tidak semua yang terlihat menguntungkan benar-benar membawa kebaikan. Selain itu, belajarlah untuk mendengarkan intuisi. Jika sesuatu terasa tidak benar, kemungkinan besar ada alasan untuk itu. Jiwa terpilih seringkali memiliki kepekaan yang tinggi terhadap energi dan niat orang lain. Gunakan kepekaan ini untuk membedakan mana yang tulus dan mana yang tidak. Jika interaksimu dengan seseorang membuatmu merasa tidak nyaman atau ragu, jangan abaikan perasaan tersebut. Intuisi adalah salah satu alat terbaik untuk melindungi diri dari sosok-sosok yang membawa janji kosong. Lebih penting lagi, jangan biarkan ketergesa-gesaan mereka memengaruhimu. Luangkan waktu untuk berpikir matang sebelum membuat keputusan besar. Jika seseorang benar-benar ingin membantumu atau memberikan peluang, mereka tidak akan memaksamu untuk segera bertindak tanpa memberikan waktu untuk mempertimbangkannya. Kesabaran adalah salah satu cara untuk mengungkap siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya ingin memanfaatkanmu. Akhirnya, pastikan kau memiliki sistem pendukung yang dapat membantumu mengevaluasi setiap peluang. Diskusikan dengan teman, keluarga, atau mentor yang kau percayai sebelum mengambil keputusan besar. Orang-orang ini dapat memberikan perspektif yang berbeda dan membantu melihat tanda-tanda bahaya yang mungkin tidak kau sadari sendiri. Dengan memiliki pandangan yang lebih luas, kau dapat melindungi dirimu dari sosok yang membawa janji kosong dan tetap berada di jalur yang benar menuju tujuanmu. Dengan kewaspadaan dan kepekaan, kau akan mampu mengenali sosok pembawa janji kosong sebelum mereka sempat merusak kehidupanmu. Ingatlah bahwa tidak semua yang bersinar itu emas, dan bahwa jiwa terpilih selalu memiliki kekuatan untuk memilih jalan yang benar, meskipun godaan dari janji-janji kosong tampak begitu menggoda. 2 sosok yang menanamkan keraguan dalam dirimu. Sosok ketiga yang membawa penyesatan dalam hidupmu adalah mereka yang menanamkan keraguan di dalam dirimu. Mereka tidak selalu hadir dengan niat yang terang-terangan buruk, tetapi pengaruh mereka bisa sangat merusak. Dengan komentar, kritik, atau saran yang tampaknya berniat baik, mereka perlahan-lahan membuatmu mempertanyakan jalan yang telah kau pilih, tujuan yang telah kau tetapkan, dan bahkan kemampuanmu untuk mencapainya. Jika kau tidak berhati-hati, mereka bisa menjadi suara yang terus-menerus mengganggu, membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Salah satu ciri khas dari sosok ini adalah cara mereka berbicara. Mereka seringkali memberikan komentar yang membuatmu merasa tidak cukup baik, tanpa secara langsung menyalahkanmu. Mereka mungkin berkata, "Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Bukankah itu terlalu sulit?" Atau, "Sepertinya itu bukan ide yang bagus. Mungkin kamu harus mencoba sesuatu yang lebih aman." Kalimat-kalimat ini tampaknya tidak berbahaya, tetapi jika terus diulang, mereka mulai menanamkan keraguan yang mengakar di pikiranmu. Sosok ini seringkali hadir sebagai seseorang yang dekat denganmu, seorang teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Kedekatan ini membuatmu lebih sulit untuk menyadari dampak negatif mereka. Kau mungkin merasa bahwa mereka hanya ingin membantu atau melindungimu, tetapi kenyataannya, mereka menciptakan rasa tidak percaya diri yang menghentikan langkahmu. Dalam jangka panjang, pengaruh mereka bisa membuatmu merasa bahwa tujuanmu terlalu jauh atau mimpimu terlalu besar untuk diraih. Ciri lain dari sosok ini adalah ketidaksukaan mereka terhadap perubahan atau pertumbuhan. Ketika kau mulai melangkah keluar dari zona nyamanmu, mereka merasa terganggu dan mencoba menarikmu kembali. Ini bisa terjadi karena mereka sendiri tidak nyaman dengan perubahan, atau karena mereka takut kau akan melampaui mereka. Misalnya, jika kau memutuskan untuk mengambil risiko besar demi mencapai tujuanmu, mereka akan mencoba meyakinkanmu bahwa keputusan itu berbahaya atau tidak realistis. Cara terbaik untuk menghadapi sosok ini adalah dengan memperkuat keyakinan pada dirimu sendiri. Ingatkan dirimu mengapa kau memulai perjalanan ini dan apa yang ingin kau capai. Tulis alasan-alasan ini jika perlu, dan baca kembali ketika keraguan mulai muncul. Dengan memiliki panduan yang jelas,
kau akan lebih mampu membedakan mana suara hatimu dan mana suara yang ditanamkan oleh mereka. Selain itu, jangan biarkan komentar atau kritik mereka menguasai pikiranmu. Ketika mereka memberikan saran atau pendapat, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar relevan dengan situasimu? Apakah mereka memahami apa yang kau hadapi? Jika jawabanmu adalah tidak, maka anggap komentar mereka sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan terlalu dalam. Penting juga untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang mendukungmu. Teman sejati, mentor, atau keluarga yang tulus akan memberimu dorongan ketika kau merasa ragu. Mereka adalah suara-suara positif yang mengingatkanmu bahwa kau mampu, bahwa mimpimu layak untuk diperjuangkan, dan bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil membawa nilai besar. Dengan mengenali pola dan ciri-ciri dari sosok yang menanamkan keraguan ini, kau dapat melindungi dirimu dari pengaruh mereka. Jangan biarkan mereka mengaburkan cahaya di dalam dirimu atau menghentikan langkahmu menuju tujuan. Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup dalam keraguan, tetapi untuk melangkah maju dengan keyakinan yang penuh. Ketika kau mulai meragukan dirimu, ingatlah bahwa keraguan adalah alat ujian, bukan penghancur. Jiwa yang berani menghadapi keraguan selalu akan menemukan jalan untuk bersinar lebih terang. Sosok yang menanamkan keraguan dalam dirimu. Sosok ketiga yang membawa penyesatan dalam hidupmu adalah mereka yang menanamkan keraguan di dalam dirimu. Mereka tidak selalu hadir dengan niat yang terang-terangan buruk, tetapi pengaruh mereka bisa sangat merusak. Dengan komentar, kritik, atau saran yang tampaknya berniat baik, mereka perlahan-lahan membuatmu mempertanyakan jalan yang telah kau pilih, tujuan yang telah kau tetapkan, dan bahkan kemampuanmu untuk mencapainya. Jika kau tidak berhati-hati, mereka bisa menjadi suara yang terus-menerus mengganggu, membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Salah satu ciri khas dari sosok ini adalah cara mereka berbicara. Mereka seringkali memberikan komentar yang membuatmu merasa tidak cukup baik, tanpa secara langsung menyalahkanmu. Mereka mungkin berkata, "Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Bukankah itu terlalu sulit?" Atau, "Sepertinya itu bukan ide yang bagus. Mungkin kamu harus mencoba sesuatu yang lebih aman." Kalimat-kalimat ini tampaknya tidak berbahaya, tetapi jika terus diulang, mereka mulai menanamkan keraguan yang mengakar di pikiranmu. Sosok ini seringkali hadir sebagai seseorang yang dekat denganmu, seorang teman, pasangan, atau bahkan anggota keluarga. Kedekatan ini membuatmu lebih sulit untuk menyadari dampak negatif mereka. Kau mungkin merasa bahwa mereka hanya ingin membantu atau melindungimu, tetapi kenyataannya, mereka menciptakan rasa tidak percaya diri yang menghentikan langkahmu. Dalam jangka panjang, pengaruh mereka bisa membuatmu merasa bahwa tujuanmu terlalu jauh atau mimpimu terlalu besar untuk diraih. Ciri lain dari sosok ini adalah ketidaksukaan mereka terhadap perubahan atau pertumbuhan. Ketika kau mulai melangkah keluar dari zona nyamanmu, mereka merasa terganggu dan mencoba menarikmu kembali. Ini bisa terjadi karena mereka sendiri tidak nyaman dengan perubahan, atau karena mereka takut kau akan melampaui mereka. Misalnya, jika kau memutuskan untuk mengambil risiko besar demi mencapai tujuanmu, mereka akan mencoba meyakinkanmu bahwa keputusan itu berbahaya atau tidak realistis. Cara terbaik untuk menghadapi sosok ini adalah dengan memperkuat keyakinan pada dirimu sendiri. Ingatkan dirimu mengapa kau memulai perjalanan ini dan apa yang ingin kau capai. Tulis alasan-alasan ini jika perlu, dan baca kembali ketika keraguan mulai muncul. Dengan memiliki panduan yang jelas, kau akan lebih mampu membedakan mana suara hatimu dan mana suara yang ditanamkan oleh mereka. Selain itu, jangan biarkan komentar atau kritik mereka menguasai pikiranmu. Ketika mereka memberikan saran atau pendapat, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah ini benar-benar relevan dengan situasimu? Apakah mereka memahami apa yang kau hadapi? Jika jawabanmu adalah tidak, maka anggap komentar mereka sebagai sesuatu yang tidak perlu dipertimbangkan terlalu dalam. Penting juga untuk mendekatkan diri dengan orang-orang yang mendukungmu. Teman sejati, mentor, atau keluarga yang tulus akan memberimu dorongan ketika kau merasa ragu. Mereka adalah suara-suara positif yang mengingatkanmu bahwa kau mampu, bahwa mimpimu layak untuk diperjuangkan, dan bahwa setiap langkah kecil yang kau ambil membawa nilai besar. Dengan mengenali pola dan ciri-ciri dari sosok yang menanamkan keraguan ini, kau dapat melindungi dirimu dari pengaruh mereka. Jangan biarkan mereka mengaburkan cahaya di dalam dirimu atau menghentikan langkahmu menuju tujuan.
Jiwa terpilih tidak diciptakan untuk hidup dalam keraguan, tetapi untuk melangkah maju dengan keyakinan yang penuh. Ketika kau mulai meragukan dirimu, ingatlah bahwa keraguan adalah alat ujian, bukan penghancur. Jiwa yang berani menghadapi keraguan selalu akan menemukan jalan untuk bersinar lebih terang. Itulah ciri-ciri 3 sosok yang hadir untuk merusak. Mereka yang membawa janji kosong, yang menjauhkanmu dari prinsip hidup, dan yang menanamkan keraguan dalam dirimu. Kehadiran mereka adalah bagian dari ujian perjalananmu, wahai jiwa terpilih. Meskipun sulit, mereka mengajarkanmu untuk lebih berhati-hati, lebih peka terhadap niat orang lain, dan lebih kuat dalam menjaga jati dirimu. Dengan memahami tanda-tanda mereka, kau telah mengambil langkah pertama untuk melindungi kedamaian dan kekuatan yang ada di dalam dirimu. Sobat Frekuensi Jiwa 77, realita dunia saat ini memang seringkali penuh dengan kebingungan dan tantangan. Ada begitu banyak suara yang berusaha mengarahkanmu ke sana kemari, membuatmu meragukan nilai-nilai yang kau pegang atau bahkan tujuan yang kau kejar. Namun, percayalah, kau adalah jiwa terpilih yang telah diberikan kekuatan untuk mengatasi semua itu. Dalam dirimu, ada cahaya yang tidak akan padam, meskipun dunia di sekitarmu tampak gelap. Ketahuilah, setiap langkah yang kau ambil dengan penuh kesadaran dan keberanian adalah bentuk perlawanan terhadap pengaruh negatif yang mencoba menjatuhkanmu. Kau memiliki hak untuk melindungi dirimu, untuk berkata tidak pada hal-hal yang tidak sejalan dengan prinsip hidupmu, dan untuk memilih jalur yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah. Sebagai jiwa terpilih, kau memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga dirimu agar tetap berada dalam frekuensi kebaikan, karena kau adalah cahaya bagi dunia ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari satu frekuensi dengan kami, Sobat Frekuensi Jiwa 77. Setiap niat baik yang kau pancarkan dan setiap tindakan kecil yang membawa manfaat adalah kontribusi besar bagi perubahan dunia. Kau tidak hanya melindungi dirimu dari sosok-sosok perusak, tetapi juga menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitarmu. Dengan keberanian dan ketulusanmu, kau telah menunjukkan bahwa dunia ini masih memiliki jiwa-jiwa yang membawa kebaikan. Hingga pertemuan berikutnya, tetaplah berjalan dengan hati yang teguh dan pikiran yang jernih. Dunia mungkin penuh dengan tantangan, tetapi cahaya dalam dirimu cukup untuk mengatasi semuanya. Jangan pernah berhenti menyebarkan kebaikan, karena setiap tindakan kecil yang kau lakukan akan menciptakan gelombang besar yang membawa perubahan positif. Bersama-sama, kita adalah bagian dari frekuensi cinta, keberanian, dan harapan yang tidak pernah pudar. Salam satu frekuensi.